kali ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang sosialisasi, tahapan, dan pembentukan badan ad hoc. Siap. Oke, iya, saudara pendengar, di awal kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Di awal kita perlu mengetahui nih, badan ad hoc ini adalah badan yang berkewenangan dalam bidang apa dan siapa saja anggota dari badan ad hoc ini. Ya, oke, kepada Pak Arif, Pak Muhyar, persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi pada saat ini KPU seluruh Indonesia dan termasuk KPU Kabupaten Tanah Laut, kita sedang melaksanakan tahapan untuk persiapan menuju pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Betul sekali. Dan salah satu program yang ada dalam tahapan ini adalah kita akan membentuk badan ad hoc, yaitu adalah badan penyelenggara pemilu nantinya di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa, dan juga di tingkat TPS. Jadi badan ini bersifat sementara, tidak seperti KPU yang ada di tingkat pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang sifat tetap. Jadi badan ad hoc ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari KPU untuk di tingkat kecamatan, kelurahan desa, dan juga di TPS. Masa kerja mereka terhitung antara 12 sampai dengan 20 bulan, dan untuk pemilu 2024 ini karena kita ada keserentakan dengan pilkadanya, ada wacana untuk menggabungkan badan ad hoc ini bekerja dari tahapan pemilu 2024 dan juga nanti akan dilanjutkan ke tahapan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Yang mana kita ketahui bahwasanya pada tahun 2024 yang akan datang kita punya 2 agenda nasional besar. Pada tahun itu yang pertama adalah pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan kemudian pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024. Jadi insya Allah keserentakan ini tidak hanya pada tingkat nasional dan juga keserentakan di tingkat daerah seluruh Indonesia. Nah, lalu badan ad hoc ini siapa saja nih Pak anggotanya? Ya, jadi ya tadi sudah ditanyakan, lupa menyampaikan. Jadi badan ad hoc di tingkat kecamatan itu nanti akan berjumlah sebanyak 5 orang. 5 orang, jadi, yaitu panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan itu akan berjumlah 5 orang. Kemudian panitia pemungutan suara PPS di tingkat kelurahan dan desa itu akan berjumlah sebanyak 3 orang. Jadi untuk tahapan ini akan lebih banyak berdiskusi atau membicarakan terkait dengan badan ad hoc, PPK dan PPS. Dan siapa yang bisa menjadi PPK dan PPS pada prinsipnya ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan mereka mendaftar ke KPU dan akan dilakukan seleksi, dan nanti pada akhir dari tahapan seleksi akan dipilih 5 orang untuk PPK dan 3 orang untuk PPS di setiap kelurahan dan desa. Seperti itu. Siap. Oke, berarti nanti pengumuman pendaftarannya itu direncanakan nih kalau tahu bocorannya supaya bisa sudah ambil ancang-ancang nih dari sekarang nih Pak Arif. Ini tahapan ini kebetulan baru sekali di launching oleh KPU RI Bu. Jadi untuk tahapan pembentukan badan ad hoc ini akan serentak se-Indonesia. Insya Allah nanti untuk pendaftaran kita akan melakukan pengumuman itu pada tanggal 20 November yang akan datang ini. Jadi setelah tanggal 20 kita akan sampaikan pengumuman terkait penerimaan untuk penyelenggara ad hoc PPK pertama ini di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jadi nanti pada pengumuman itu akan bisa dilihat syarat-syaratnya seperti apa saja, kemudian dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa disampaikan dalam mendaftar untuk menjadi anggota PPK. Adapun untuk PPS kita masih menunggu juknis terakhir Ibu. Jadi sementara ini masih menunggu untuk kapan pengumumannya. Biasanya itu akan terlambat 1 bulan dari PPK. Irisannya untuk pelaksanaan atau rekrutmen untuk PPS itu akan terlambat 1 bulan setelah rekrutmen PPK terlebih dahulu. Tadi ada PPS, ada PPK, kemudian ada badan ad hoc. Ya, jadi badan ad hoc ini ada PPK, PPS, dan KPPS. Jadi 3 badan isinya ini, ya. 3 badan ini disebut dengan badan ad hoc karena mereka bersifat sementara, tidak seperti KPU RI, KPU provinsi dan KPU kota yang sifatnya tetap. Jadi
kenapa mereka disebut ad hoc, karena mereka hanya bersifat sementara. Pembantu KPU ya. Ya, perpanjangan tangan dari KPU untuk di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan juga di TPS nantinya. Iya, luar biasa ini. Ini adalah kabar baik, Pak. Siap. Iya, kabar baik ya untuk kawan-kawan gitu ya. Artinya ada sebuah lowongan kompetisi lagi begitu ya. Nah, ini ya kabar baiknya pengumuman nanti untuk PPK ya, Pak, akan dikeluarkan pada tanggal 20 November. Siap. Ya, 20 November. Berarti ini nanti akan dicari 5 orang kali 11 kecamatan begitu, Pak? Betul, Bu. Jadi kami nanti akan membuka pengumuman ini dan kami sampaikan pengumuman itu selain di website KPU Provinsi, website KPU Kabupaten Tanah Laut juga akan kita sampaikan di setiap kecamatan terkait dengan rekrutmen PPK ini. Jadi nanti silahkan masyarakat yang ada di setiap kecamatan sesuai dengan domisilinya masing-masing mendaftar apabila ingin turut serta menjadi penyelenggara pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Oke, selain daripada di website, Pak, apakah juga nanti pengumuman akan disebar juga secara fisik, misalnya kepada kelurahan atau mungkin kepada organisasi-organisasi begitu? Pada prinsipnya kita berupaya untuk bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, Ibu, tapi karena adanya keterbatasan dari kami, sementara ini kami menjadwalkan untuk penempelan pengumuman secara fisik itu akan kita tempelkan di setiap kantor-kantor kecamatan. Nanti kami pun akan berkoordinasi dengan tiap kecamatan untuk bisa mungkin memperpanjang pengumuman tersebut ke tingkat kelurahan dan desa. Harapannya seperti itu. Dan kemarin kami pun kemarin dan sampai hari ini kami sedang melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan terkait pembentukan badan ad hoc ini, sekaligus kami mencoba menjalin kerjasama dengan para camat nantinya supaya pada saat pelaksanaan atau rekrutmen badan ad hoc ini kami mendapat dukungan dan juga bantuan dari pemerintah pihak kecamatan di setiap kecamatan seperti itu, Bu. Apakah ada perbedaan, Pak, tahun kemarin dan sampai dengan tahun sekarang, mungkin dari perekrutan ada perbedaan inovasi atau gimana, Pak? Terkait perbedaan teknis perekrutan, memang kalau untuk tahun ini kita akan menggunakan sistem informasi elektronik SIAKBA. Jadi ini adalah perubahan yang cukup signifikan dalam sistem rekrutmen, di mana pada tahun ini untuk badan ad hoc di pemilu 2024 yang akan datang, sesuai dengan arahan dari KPU RI, rekrutmennya nanti akan melalui sistem informasi elektronik SIAKBA. Jadi kawan-kawan bisa mengakses ke siakba.kpu.go.id untuk mendaftar menjadi anggota PPK dan PPS. Pada prinsipnya ini lebih memudahkan kita untuk menyampaikan lamaran kita ke KPU sebenarnya, karena menggunakan sistem tidak usah datang langsung gitu ya. Namun ada hal-hal yang perlu disiapkan, diupayakan lebih itu terkait dengan pemenuhan dokumen nantinya. Setelah kita dapat dokumennya, maka nanti disyaratkan untuk bisa men-scan dan nanti di-upload melalui sistem informasi aplikasi SIAKBA ini. Semua seperti itu sekarang ya. Iya, serba digi, serba digi digital. Iya. Ini minta bocorannya nih, Pak Arif. Minta bocorannya di awal. Bocor terus nih ya. Iya. Minta bocorannya nih. Persyaratan krusialnya, Pak, yang tidak bisa disimpangi. Secara ini kalau persyaratan memang hampir sama seperti tahun kemarin. Iya. Jadi untuk mendaftar menjadi PPK dan PPS itu yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, kemudian paling tingginya nggak ada, Pak? Pada tahun ini berdasarkan pengalaman 2019 yang lalu, karena pemilunya kita akan sama ini, Bu, karena kita masih merujuk kepada Undang-Undang 7 2017, maka ada saran untuk membatasi usia ini, tapi bukan batasan untuk memutus persyaratan, tapi hanya memprioritaskan hanya kepada masyarakat untuk bisa menjadi anggota PPK dan PPS itu berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Tapi nggak bisa lagi dong saya masuk. Masih bisa diupayakan. Masih bisa diupayakan. Kalau kondisinya sehat, bahagia. Tadi 59 sudah, Pak. Jadi memang ini skala prioritas, Ibu, sifatnya, jadi tidak menutup masyarakat yang berusia lebih dari itu untuk mendaftar. Oke. Jadi yang itu tadi, kemudian itu makanya didukung dengan nanti adalah sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan. Dibuktikan oleh keterangan dokter ya. Ya pasti seperti ini, Bu, produktif pasti, Bu ya. Ini aja kayaknya lebih sekali, Bu. Kemudian ada beberapa pernyataan yang disampaikan dalam surat seperti menyatakan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, kemudian menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. pemerintahan. Iya, kalau orang radio boleh berarti ya, lembaga-lembaga swasta. Ya, siap Ibu. Ya. Jadi persyaratan secara umum hampir sama aja dengan periode 5 tahun yang lalu terkait usia ini, karena kita berdasarkan pengalaman pada tahun 2019 yang kemarin, di mana dengan beban kerja yang sedemikian besar pada saat itu, kemudian masyarakat kita yang mungkin secara fisik itu tidak didukung dengan kesehatan yang prima, mungkin ini akan menjadi kendala. Iya, betul. Oke. Jadi persyaratan memang ada prioritas untuk usia ini 17-55, tapi tidak menutup untuk masyarakat yang berusia lebih dari itu. Di dalam pengumuman disampaikan itu Pak, ada pembatasan maksimal usia gitu? Ada nanti di dalam ini disebutkan persyaratan usia untuk KPPS ini sebenarnya, untuk KPPS diutamakan tidak melebihi 55 tahun. Oke. Menekankan sekali nih. Menekankan sekali, karena saya ingat teman-teman yang baru purna banyak nih Pak tahun ini. Iya. Gitu, Teman-teman yang baru purna ya. Nah, mereka kan masih potensial sebenarnya, kan baru aja nih Pak lengser dari meja kerja. Iya, masih semangat, mereka masih ada gitu ya. Nah, seperti itu Bu. Iya. Ini diprioritaskannya hanya untuk KPPS Ibu, untuk PPK dan PPS sepertinya tidak dimasukkan untuk batasan usia maksimal. Oke. Nah, lalu Pak yang krusial juga nih, apakah ya PPS ini PPK, PPS dan juga KPPS ini diprioritaskan atau memang disyaratkan mutlak orang yang berdomisili di kecamatan itu begitu. Siapa tahu misalnya saya kewilayahan ya. Iya. Ya, kalau itu memang disyaratkan seperti itu Bu, karena ini untuk menunjang aksesibilitas kerja juga. Jadi katakanlah kita berdomisili dibuktikan dengan KTP itu adalah tinggal di Plehari, maka kita dapat mendaftar menjadi anggota PPK di Kecamatan Plehari. Kemudian dalam skop yang lebih kecil, desa, misalnya masyarakat di desa mana contohnya di sini Desa Telaga misalnya, maka dia akan mendaftar di PPS Desa Telaga. Jadi kita prioritaskan seperti itu. Selain aksesibilitas untuk kedekatan, untuk kemudahan bekerja juga mengenal dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harapkan PPS itu memiliki kedekatan dengan masyarakat di desanya, kemudian dikenal, dan dia juga lebih mudah untuk bisa menemui masyarakat apabila kita ingin melakukan pendataan pemilih dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu juga nih Pak bocorannya, bocorannya nih mungkin bagi pemula ya Pak ya. Kalau mungkin yang tahun-tahun kemarin sudah pernah bergabung dengan KPU gitu kan, artinya ini sudah hal yang biasa begitu. Ini bagi pemula nih mungkin ya, sistem kerjanya nanti seperti apa begitu Pak. Nah kan nanti bisa membayangkan nih, bisa nggak saya gitu kan. Iya. Dan apa mungkin sedikit nambah Ibu ya. Apa mungkin mohon maaf ya kalau salah Bu ya. Apakah mungkin diprioritaskan yang sudah berpengalaman, yang tahun-tahun yang terlewat, ataupun yang new sekarang yang bisa bergabung nih Pak? Ada kemungkinan besar. Iya, kemungkinan besar. Mungkin karena biasanya sekarang udah cari yang mau instan ya. Betul. Karena kita kan begini, kalau misalnya tidak diprioritaskan begitu yang new begitu ya, yang new gitu artinya kan sedikit pesimis lah. Iya, betul. Jadi kabar baiknya ini tidak baik banget. Jadi secara prinsip memang kesempatan ini dibuka sama kepada setiap pelamar atau pendaftar yang ingin. Janji ya Pak? Itu bukan saya yang janji Bu, undang-undang yang bilang seperti itu. Ketentuan undang-undangnya, pendaftarannya memang kesempatan itu dibuka secara luas dan secara sama setara dengan setiap orang yang mendaftar, karena dari persyaratan pun tidak ada di sini disebutkan pengalaman segala macam, itu secara tertulis. Misalnya diutamakan yang sudah berpengalaman gitu ya. Secara persyarat yang disampaikan oleh PKPU itu tidak ada seperti itu. Jadi semuanya sama. Kemudian memang tahapan proses ini nantinya ada. Ketika yang pertama itu adalah seleksi administrasi, di mana peserta menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian kita akan istilahnya sortir lah, kita verifikasi apakah dokumen ini memang sudah benar, kemudian valid dan sah, kemudian memang memenuhi persyaratan yang kita mintakan. Nanti masuk ke tahap berikutnya, itu adalah nanti tes tertulis Ibu. Jadi semua peserta yang lolos administrasi nanti akan mengikuti tes tertulis. Jadi ini merupakan tes yang sifatnya memang benar-benar menguji kemampuan dari calon peserta. Akademis ya. Jadi tes tertulisnya CAT Pak?
Kita belum dapat informasi tetap terkait itu. Kalau berdasarkan di tingkat RI, provinsi dan kabupaten kota memang itu sudah CAT. Kalau di kabupaten, kalau yang 5 tahun yang lalu ataupun yang pilkada 2020 kita masih menggunakan tes tertulis kita terima dari provinsi. Jadi pengalaman mungkin bagi orang yang sudah memiliki pengalaman akan diuntungkan pada saat tes tertulis secara pribadi mengetahui mungkin mengetahui, tapi ya kita tidak bisa menebak juga apakah soal ataupun materi yang disampaikan pada saat tes tertulis akan sama sesuai yang mereka persiapkan dan segala macam atau yang pernah mereka kerjakan itu apakah itu tidak bisa dipastikan. Kemudian bagi yang baru pun sebenarnya mereka masih bisa mengejar pada saat tes tertulis ini dengan belajar atau dengan mengakses informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan kepemiluan. Badan ad hoc. Jadi semuanya dibuka sama rata, kemudian ada tahapan seleksi dan ada tes yang harus diikuti, yang mana ini merupakan saringan dan hasil yang didapatkan pada saat tes inilah menjadi pertimbangan untuk KPU nantinya menetapkan atau memilih anggota PPK dan PPS yang akan bertugas sebagai perpanjangan tangan dari KPU. Kemudian tugas-tugas mereka secara umum memang hampir sama aja dengan KPU, cuma skop kerjanya aja yang dibedakan. Ya, lingkup kecamatan. Kemudian di desa. Jadi ketika KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan pemutakhiran daftar pemilih contohnya, itu akan dikerjakan secara berjenjang, dilakukan oleh kawan-kawan di PPS dulu di tingkat desa. Per desa mereka melakukan pemutakhiran daftar pemilihnya. Ini yang tadi saya bilang, kalau PPS itu orang dari desa yang bersangkutan, minimal mereka mengetahui bahwasanya pemilih atau penduduk yang ada di situ memang masih berada di desa tersebut. Kemudian berjenjang naik ke tingkat kecamatan, kawan-kawan di skop kecamatan mengumpulkan data-data pemilih yang ada di sejumlah desa yang ada di kecamatannya, dan kami kemudian melanjutkan kerja-kerja teman-teman di kecamatan kami rampungkan di tingkat kabupaten. Jadi pada prinsipnya pekerjaan ini sama seperti kabupaten kota, cuma skop wilayah yang membatasi ruang kerja dari kawan-kawan di kecamatan dan di kelurahan desa. Oke. Pendidikan minimal, Pak? Pendidikan minimal SMA. SMA atau sederajat, PPK dan PPS. Iya, ini kabar baik ya. Iya. Kabar baik bagi kawan-kawan. Saya selalu bawa kabar baik. Iya. Iya, saya kalau memang berkenaan dengan bersentuhan dengan masyarakat nih, pengennya kabar baik, Pak. Iya. Jadi jangan khawatir, yang nyu jangan khawatir ya. Iya, jangan khawatir. Tadi sudah porsinya sama. Iya, porsinya. Artinya hak dan kewajibannya sama ya, Pak ya. Hak dan kewajibannya sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif ya, dan itu diamanatkan oleh undang-undang ya Pak ya, diamanatkan oleh undang-undang. Nah, jadi jangan khawatir. Sebenarnya KPU kita ini ada berapa personil, Pak? Kalau KPU tingkat kabupaten itu ada 5 orang, Ibu. Jadi 5 orang doang. Komisioner ya. Komisionernya ada 5. Kita dibantu oleh sekretariat KPU Tanah Laut saat ini berjumlah 19 orang, 9 orang PNS dan 10 orang itu PPNPM, pegawai pemerintah non PNS-nya. Ada sebanyak 10. Jadi kita ada di kantor itu sebanyak 24 orang. Memang ini masih belum mencukupi ya. Belum ideal, Ibu, karena memang untuk tingkat kabupaten itu maksimal PNS yang harus tersedia itu sebanyak 17 orang. Sedangkan Tanah Laut ini 9, termasuk salah satu yang sedikit jumlah PNS-nya, tapi ada beberapa kabupaten kota juga memang kondisi PNS-nya tidak tidak mencukupi, seperti di Kota Baru, kemudian Balangan itu termasuk sedikit jumlah PNS-nya. Ini banyak Pak anggapan masyarakat nih Pak. KPU ini kan sibuknya ketika ada pemilihan umum. Iya. Tetapi lalu pada hari-hari tertentu, pada masa-masa tertentu tidak ada pemilihan umum. Katanya ini apa yang digawi gitu. Ngapain aja gitu ya? Iya, itu Pak pertanyaannya titipan ya Pak ya, titipan. Jadi saya sampaikan. Iya. Boleh lagu dulu Kak Bu? Iya. Jadi ulun menyiapkan jawabannya. Jadi memang KPU ini bekerja pada saat tahapan itu dimulai. Apakah tahapan pemilu atau tahapan pemilihan kepala daerah. Dan ketika saat ini pemilu itu dilaksanakan secara serentak, ada pemikiran bahwasanya KPU itu nantinya akan bekerja itu secara lengkapnya atau secara maratonnya itu hanya pada saat tahapan. Ketika tahun 2024 serentak ini memang perkiraan atau asumsinya itu hanya bekerja pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Sebenarnya 4 tahun ini
cukup panjang lah masa kerjanya karena masa jabatan KPU itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Jadi kita memang kalau selama ini yang sudah saya jalani dari tahun 2018 dan insya Allah nanti akan sampai dengan 2023 itu sebenarnya kalau periode yang sebelumnya ini tidak pernah ada waktu luang untuk kegiatan atau kerja yang kami lakukan. Karena pada saat kami direkrut pada tahun 2018 kami sudah mempersiapkan pada saat itu kebetulan 3 hari sebelum pencoblosan pilkada waktu itu. Betul, iya. Bersambung kemarin ya Pak ya. Iya, betul. 24 kami dilantik Juni 2023, 2027 Juni 2023 pas kebetulan pemilihan kepala daerah untuk di Kabupaten Tanah Laut termasuk dengan Tapin, ASS dan Tabalong. Nah, selesai itu kami langsung lanjut ke persiapan untuk pemilu tahun 2019. Jadi sebenarnya tidak ada jeda untuk istirahat pada saat itu. Iya. Selesai 2019 langsung persiapan untuk pilkada gubernur, Ibu. Jadi 2020 sebenarnya 2021 pertengahan itu bisa ada jeda sedikit sebenarnya lah. Tapi karena kemarin itu ada sengketa, kemudian ada pemilihan putaran kedua, jadinya sempat berlanjut lagi. Dan setelah selesai kemarin pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, seandainya ini tidak serentak 2023 yang akan datang sebenarnya kita pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kan Ibu ya. Betul. Jadi artinya untuk konteks tanah laut itu hampir jedanya mungkin ya tidak terlalu lama. Iya. Jadi masih ini. Tapi kalau gambaran kemarin sempat ada ini kan sempat selesai pilkada gubernur dan wakil gubernur, kita tetap melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih Ibu. Jadi kan itu yang sulit ya Pak ya. Itu juga perlu waktu panjang itu. Dan ini menjadi kritik karena apa? Karena kita selalu dipertanyakan terkait dengan validitas kemudian dari akurasi daftar pemilih yang kita miliki. Selalu ada Pak ya. Selalu hal-hal yang jadi masalah ya. Pangkal dari potensi sengketa Ibu. Betul. Ketika ada persepsi bahwasanya daftar pemilihnya digelembungkan segala macam atau banyak pemilih kita yang baru datang begitu ya, baru didatangkan. Seperti itu adanya mobilisasi atau sebaliknya mungkin banyak pemilih kita yang tidak didaftarkan sebagai pemilih misalnya. Kemarin tahapan yang kita laksanakan pada saat ada jeda itu kita tetap melakukan salah satunya tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian yang tidak pernah kita lepaskan adalah terkait dengan pendidikan pemilih, Bu. Jadi kita tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih kepada masyarakat. Di mana kita memang hari ini giat untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk bisa minimal masyarakat kita ngeh terhadap pemilu dan pemilihan. Kita sadar bahwasanya hak memberikan suara itu adalah merupakan hak yang harus mereka laksanakan karena hak yang paling penting juga karena pembangunan kita ke depan itu sangat tergantung dengan hak suara mereka gitu ya. Iya. Satu suara sangat berarti. Iya. Untuk masa depan 5 tahun ya. Iya, kalau PMI kan satu tetes darah katanya. Iya. Kalau pemilu satu suara. Iya, betul sekali. Jadi kalau sangat menentukan. Suara kita akumulasi dengan semuanya kan akan jadi banyak. Betul sekali. Iya. Selisih satu aja kan jadi masalah biasanya. Iya, betul sekali. Satu aja ya. Iya. Terkait antisipasi Pak, saya ingin bertanya nih dari kacamata di KPU sendiri, antisipasi masyarakat Tanah Laut dari beberapa tahun ke belakang ini bagaimana nih? Apakah menurun, apakah naik gitu? Ketika kami dari 2018 masuk sebagai KPU Kabupaten Tanah Laut, memang ini ada pada tahun 2018 pelaksanaan pilkada itu pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati, tingkat partisipasi kita itu di angka 76%. Ini alhamdulillah melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPU pada saat itu. Kemudian pada pemilihan tahun 2019 itu untuk pemilihan presiden kita di angka 82%. Pemilihan presiden. Sedangkan di pemilihan legislatifnya secara nasional, kemudian di provinsi dan di kabupaten itu 81,6%. Jadi angka ini alhamdulillah di atas dari target yang ditetapkan KPU yaitu 75% secara nasional. Nah, kemudian pada tahun pilkada 2020 ini memang agak sedikit turun untuk tingkat Kabupaten Tanah Laut, Bapak Ibu. Jadi ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab tugas kami untuk kedepannya untuk bisa menaikkan lebih menaikkan. Pada tahun 2020 ini memang jumlah partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut itu 60%. Jadi turun sekali. Jadi memang setelah kita evaluasi ada beberapa faktor yang menjadi indikasi lah kenapa itu turun. Yang pertama adalah kadang pada masa itu ada pandemi COVID. Jadi keinginan masyarakat untuk berkelompok, bergerumus segala macam itu memang agak kurang. Jadi kemudian menghindari interaksi dan segala macam. Karena itu kan pelaksanaan pada 9 Desember 2020 di mana kita masih pada pandemi Covid. Kemudian yang kedua
pada tanggal 9 Desember itu juga cuaca di tanah laut secara umum itu hujan deras. Hampir kalau misalkan ya ada teman-teman mengatakan di beberapa daerah itu juga bisa seperti kayak badai. Beberapa TPS yang dibangun oleh kawan-kawan KPPS itu justru roboh dan harus dipindahkan ke titik lain, misalnya ke rumah warga, ke ruang kelas TK waktu itu ada yang seperti itu. Jadi merupakan salah satu kendala juga ya Pak ya. Iya, jadi ingat sekali pada saat pukul 7:30 saya mendampingi Bapak Bupati pada saat itu menyampaikan hak suaranya itu hujan deras. Hujan deras sekali di depan kediaman Bapak waktu itu ada TPS-nya. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi masyarakat kita agak terkendala, agak takut dengan, kemudian terkendala dengan cuaca, dan itu hampir sampai dengan pukul 10:30 pada saat itu. Jadi itu satu-satu faktor yang kami identifikasi sebagai satu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pasangan calon Ibu. Jadi kemarin kita tahu ada 2 pasangan calon, pasangan calon 1 dan calon 2. Kita tidak diuntungkan dengan tidak adanya dari pasangan calon tersebut yang warga dari tanah laut misalnya seperti itu. Seandainya ada orang tanah laut yang juga mungkin mencalonkan diri sebagai apakah calon gubernur atau calon wakil gubernur pada saat itu, mungkin itu akan menjadi penyemangat magnet tersendiri untuk bisa mengajak masyarakat. Dan yang terakhir kita tidak diuntungkan karena kita tidak melaksanakan pilkada di tingkat kabupaten. Sedangkan kawan-kawan seperti di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada itu rata-rata tingkat partisipasinya di atas 75%, seperti Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Kota Baru, Tanah Bumbu. Ya ada 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Mereka melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota itu tingkat partisipasinya tinggi. Sedangkan di kita di tanah laut, karena kita hanya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan beruntungnya lagi tidak ada pasangan calon yang dari Kabupaten Tanah Laut, itu jadi faktor yang kami identifikasi menjadi kenapa partisipasi di Tanah Laut pada pemilu 2020 yang lalu jadi turun menjadi 60%-an seperti itu. Bisa jadi tuh. Iya, betul. Iya, betul. Ini hasil evaluasi kami di internal Bapak Ibu. Jadi memang seandainya Pian termasuk di calon apakah? Iya. Oke, baik, kita kembali ke PPS tadi Pak, ke PPK ya Pak. Kita kembali ke PPK. Nah, ini nanti tanggal 20 ya kawan-kawan. PPK akan diumumkan. PPS ini ada informasinya ini. Iya, PPS dan KPPS nanti menyusul ya. Ya, kalau PPS nanti 18 Desember Ibu insya Allah pengumumannya untuk rekrutmen PPS. Sedangkan kalau KPPS itu biasanya 2 bulan sebelum pemungutan suara, jadi sekitar Desember 2023. Karena masa kerja KPPS itu hanya 1 bulan, mereka bekerja 3 minggu sebelum pemungutan suara dan 1 bulan sebelum pemungutan suara, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Baik para pendengar, ini adalah kabar baik ya bagi kita semua dalam rekrut PPK, PPS dan KPPS. Nah, bagi kawan-kawan para pendengar yang memenuhi persyaratan tadi disampaikan oleh Pak Arif ya, atau yang ingin lebih jelas informasinya, nih datang ke KPU Pak ya. Bisa Ibu. Nah, datang ke KPU. Jadi kami menyarankan memang silahkan datang ke KPU untuk meminta informasi dan juga apabila ada terkendala dengan pendaftaran karena menggunakan sistem aplikasi ini tadi. Karena ini hal yang baru dan mungkin belum begitu familiar di masyarakat kita, silakan datang ke KPU. Dan kami pun bisa, kalau teman-teman dari kecamatan yang jauh, nanti kami coba koordinasi dengan pihak kecamatan. Apabila mereka kendala, silakan nanti dari pihak kecamatan mungkin bisa menjadi fasilitator kita untuk membantu mereka untuk mendaftar itu. Pendampingan ya. Tapi kalau mau lebih mudah, silakan datang kantor KPU, silakan bawa berkasnya secara fisik, kami akan bantu untuk upload, kami scan, upload sampai terdaftar menjadi calon peserta untuk PPK ataupun PPS. Iya. Silahkan datang ya. Jadi bagi kawan-kawan, bagi yang nyunyu tadi ya, bagi yang nyunyu nih, ini belum hafal nih jalannya ya. Nah, dari sekarang nih, Anda sudah bisa berkonsultasi dengan Pak Arif. Ya, biarin aja nih Pak Arif. Iya, direpotin nanti. Jadi ada 5 orang KPU, jadi selain saya masih ada teman-teman. Oh gitu, iya. Jadi masih ada yang handle juga ya. Iya, masih ada yang ini Pak terkait perekrutan ini Pak. Apakah sistem ini juga terkonek dengan mungkin untuk mengantisipasi nih masalahnya, mengantisipasi bahwa pendaftar ini adalah bukan dari peserta partai politik atau bagaimana. Jadi apakah ini biasanya Pak kalau saya lihat di televisi kemarin pernah ya bahwa itu sudah terkonek dengan
dengan apa ya, dengan pemilu tadi Pak ya, terkait dengan partai kepesertaannya sebagai orang politik. Apakah dengan tercantum dengan nick-nya mungkin langsung connect bahwa ini dia adalah sebuah partai politik. Iya, ternyata dia pengurus partai politik gitu ya. Iya. Jadi memang ketika mau mendaftar sebagai anggota PPK atau PPS ini memang ada beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, nanti mereka mesti mengecek ke info pemilu terkait apakah mereka terdaftar sebagai anggota pemilih atau tidak di Kabupaten Tanah Laut. Jadi dipersyaratkan untuk bisa menjadi anggota PPK atau PPS itu harus terdaftar sebagai pemilih. Sebagai pemilih. Oke. Sebagai pemilih. Yang kedua, mereka juga harus mengecek ke sipolkpu.go.id. Nah, di sipolkpu.go.id ini adalah untuk mengecek apakah yang bersangkutan ini terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Jadi itu yang harus dipastikan juga. Jadi sistem ini bisa dilakukan secara online. Jadi nanti memang di pernyataan mereka menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi anggota. Cuma kadang-kadang harus dipastikan juga gitu ya. Makanya kenapa kita melalui sipol, karena di sipol itu partai politik mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, cuma memang banyak masyarakat kita yang begitu ngecek di situ ternyata terdaftar sebagai partai politik. Nggak tahu menahu ya. Tidak tahu menahu memang, dan kadang-kadang partainya pun mereka tidak tahu partai apa seperti itu. Banyaklah kita temukan hal seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir apabila memang ditemui seperti itu dan merasa memang tidak pernah menjadi anggota partai politik, ke KPU pun akan memfasilitasi untuk membuat surat pernyataan bahwa saya tidak pernah aktif sebagai anggota partai politik. Dan berdasarkan surat pernyataan itu nanti akan diproses di sipol, di sipolnya dihapus dan yang bersangkutan bisa mendaftar menjadi calon anggota PPK dan PPS. Dan yang terakhir adalah yang perlu dipersiapkan juga memiliki akun email yang aktif, karena ketika aktivasi untuk akun si Akbar nantinya disyaratkan mendaftarkan dengan alamat email yang aktif, karena aktivasi dari akun si Akbar ini nanti akan dikirim melalui email aktif yang kita miliki seperti itu. Jadi memang tantangannya adalah sekarang dengan digitalisasi ini segala sesuatunya harus bukan harus lah, tapi kita mengharapkan bisa lebih mudah dengan dibantu oleh teknologi sistem ya. Jadi memang kalau kita tidak mensyaratkan dari pendaftar PPK atau PPS itu adalah orang partai politik, itu karena memang tidak dipersyaratkan tidak anggota partai politik, karena kita khawatir karena nantinya kalau anggota partai politik yang menjadi PPK atau PPS sama artinya pemain menjadi wasit kan? Keberpihakan Betul. Kita harapkan memang melalui seleksi inilah makanya kita bisa menyaring orang-orang yang terindikasi ataupun ada kedekatan tertentu dengan partai politik itu tidak menjadi PPK atau PPS di penyelenggaraan pemilu, karena PPK PPS ini nanti kan dituntut untuk bisa netral, berintegritas, adil, dan bisa memperlakukan semua partai politik itu dengan sama rasa, sama ya seperti itulah. Ya, sama hak dan kewajibannya. Jadi ada apa-apa kalau partai politiknya yang sudah bahwa namanya tidak tercantum di nick-nya situ, padahal enggak ya. Iya, betul. Partainya ini proses nih. Iya. Oke. Pak Arif, tadi tesnya ada 2 tahapan yang sudah Pian sampaikan, tes administrasi, tes tertulis. Nah, untuk lebih mungkin mendapatkan calon-calon PPK yang berkompetensi benar-benar begitu, apakah ada tes wawancara atau uji kelayakan atau bagaimana? Ya betul. Jadi memang tadi terlupa saya untuk menyampaikan kelanjutannya. Setelah dilakukan tes administrasi ini terkait kelengkapan berkas dan validitas berkas, kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis. Setelah tes tertulis disaring lagi, maka tersisa beberapa calon PPK atau PPS yang nantinya akan dilakukan tes wawancara. Jadi tes wawancara akan tetap dilakukan. Ini akan dilakukan di KPU Kabupaten. Kemudian biasanya yang masuk ke dalam tahapan tes wawancara ini 2 kali dari angka kebutuhan yang kita cari. Katakanlah PPK itu kita mencari 5, maka biasanya akan dipanggil atau terseleksi untuk mengikuti wawancara itu ada 10 orang per kecamatan. PPS ada 3 orang, kemudian kita mencari 2 kali kebutuhannya, berarti 6 orang yang akan kita wawancara untuk nanti menjadi terpilih PPS di setiap kelurahan dan desanya. Baik. Kemudian ini Pak, menyoal tadi dengan KPU ini kan nanti habis masa kerjanya di 2023, sedangkan kita pemilu nanti 2024. Ini berarti nanti 2023 awal ya, berarti nanti rekrutmen KPU lagi. Bagaimana ini Pak? Jadi memang masa kerja kami itu terhitung sejak
24 Juni Juni, oke. 2018 dan akan berakhir di 23 Juni 2023. Iya. Jadi sesuai dengan masa kerja kami, jadi akan ada, kalau di tahapannya akan ada seleksi untuk pemilihan KPU Kabupaten Kota Kalimantan Selatan kecuali Tabalong. Kecuali Tabalong dan termasuk Tanah Laut. Jadi memang ada tahapan itu memang seperti itu. Jadi ketika masa jabatan ini akan berakhir, maka KPU RI nanti akan melaksanakan seleksi untuk KPU Kabupaten Kota sesuai dengan akhir masa jabatannya. Jadi selain PPK PPS juga ada kesempatan untuk mendaftar. Makanya itu kabar baik, Pak. Ya, saya kalau melihat peluang-peluang kabar baik nih, saya saya segera. Ini memang untuk jadwal untuk seleksinya belum dipublish oleh KPU RI, tapi secara acar-acar kita di awal di tahun 2023. Insya Allah karena akhir masa jabatan kami itu akan berakhir pada Juni 2023. Iya, baik. Nah, ini kabar baik ya bagi para pendengar, kawan-kawan semuanya. Ini jadi yang berminat, yang merasa mau dan mampu begitu ya. Ini dari sekarang nih sudah bisa ngambil ancang-ancang. Persiapannya cukup panjang masih ya. Nah, kemudian juga tentang PPK juga. Nah, ini tadi ada 5 orang satu kecamatan dicari ya. Berarti kita ada 11 kecamatan ya. 5 kali 11 berarti 55 orang. Betul. Ya, namun persyaratan yang krusial tadi adalah berdomisili ya mutlak di kecamatan tersebut. Ya, di wilayah kerja. Di wilayah kerja. Iya, kalau kecamatan kan PPK kecamatan. Berarti di lingkup kecamatan itu. Berapa desa mungkin ya orang-orang di situ ya. Ya, dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan. Ini banyak ini Pak yang KTP-nya nih Pak Arif Plehari, tapi ternyata dia tinggal di Sebohor. Iya betul. Tapi tanah laut juga ya. Iya, berkebun di sana. Lalu kan kecamatannya beda. Iya. Kalau untuk menjadi anggota PPK maka dia harus daftar di Plehari. Di Plehari ya, sesuai dengan KTP ya. Sesuai dengan KTP. Kalau daftar jadi KPU Kabupaten bisa kalau itu. Oke, iya. Tanah laut. Iya. Itu dia. Saya ingin memperjelas ya bagi kawan-kawan para pendengar. Tadi ada para pendengar kita yang ingin bergabung, silahkan mungkin tadi karena masih ada bencana alam. Iya, tidak sempat tidak sempat tidak sempat. Tadi kan ada salah satu persyaratan sehat jasmani dan rohani ya. Itu kayak penting banget karena ini bakalan terporsir Bu. Karena pengalaman yang telah lalu ya Pak Arif ya, pengalaman dulu banyak sekali yang sakit dari PPS, PPK itu ya karena terporsir kemarin tuh kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin seperti Bu Nelly ada bocoran ya, apakah informasinya ada dana santunan yang dialokasikan untuk sakit ini? Karena saya pernah dengar di televisi Pak. Jadi bukan tunjangan kesehatan. Ada alokasi yang terkena musibah bagi saya pernah dengar gitu, apakah benar gitu loh dari. Jadi memang hasil evaluasi kita juga ini di pelaksanaan pemilu tahun 2019 itu selain yang tadi berimbas kepada untuk KPPS itu usia ada diprioritaskan 17 sampai 55 tahun. Ini berdampak juga sebenarnya kepada persyaratan bahwasanya mampu secara jasmani dan rohani sehat. Ini nanti dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari ini masih belum tahu Pak untuk PPK PPS itu apakah dari rumah sakit ataukah cukup dari puskesmas itu. Yang pasti dari klinik atau lembaga kesehatan dari milik pemerintah. Kemudian memang cukup ini juga supaya terkait dengan dana santunan Mas lah. Jadi memang itu sudah ada diturunkan dalam saya lupa keputusan kalau tidak salah keputusan KPU memang akan ada dana santunan bagi penyelenggara kami di tingkat badan ad hoc ini yang mengalami misalnya nauzubillah Mas lah. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Ini hanya sebagai persiapan kita saja ibaratnya kalau memang harus terjadi. Jadi memang akan ada disediakan dana dan santunan apabila misalnya yang meninggal dunia itu sebesar 36 juta per orang. Kemudian dibantu dengan biaya pemakaman juga ada kalau tidak salah ini ada 10 juta. Kemudian masih ada hal-hal yang lain seperti cacat permanen, kemudian cacat apa segala macam itu sudah ada rinciannya. Namun saya tidak bawa datanya untuk hari ini. Tapi pada prinsipnya KPU RI sudah ada fasilitasi santunan ya. Fasilitasi kemudian ada menyediakan dana santunan ini yang dicadangkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena melihat dari pengalaman kemarin Pak ya, bahkan bukan di tanah laut saja di Indonesia bahkan ada yang meninggal Pak. Betul. Dan terporsir kemarin dalam itu. Karena pas pada saat tahapan akhir itu ya, memang
pekerjaan kalau seperti orang makan tuh kanyang sekautan. Ya, iya. Jadi memang 2019 pada saat pemungutan suara itu dengan 5 kotak suara, kemudian kita menggunakan sistem proporsional terbuka, ternyata memporsir sekali kerja teman-teman KPPS pada saat itu di TPS. Mereka sudah mulai kerja sejak jam 7 pagi, selesai pemungutan jam 1 siang, kemudian jam 2 sudah mulai penghitungan. Penghitungan itu rata-rata selesai di pukul 10 sampai 11, malah ada yang jam 12 malam baru selesai karena ada 5 surat suara. Kemudian yang terakhir itu setelah selesai penghitungan, mereka harus menyelesaikan salinan. Salinan ini yang harus ditulis satu persatu, diberikan kepada KPU, kemudian diberikan kepada PPK, diberikan kepada PPS, diberikan kepada Bawaslu, kemudian diberikan kepada 16 partai politik. Pada saat itu ternyata sangat memporsir kerja teman-teman, karena mereka harus menyalin itu 16 lembar kali 5 surat suara yang ada, seperti itu. Itu yang memporsir, yang malahan kerja teman-teman tuh bervariasi, selesai ada yang jam 4 pagi, ada yang jam 3 pagi, kemudian malah ada yang lewat sampai dengan jam 7 pagi sampai 8 pagi, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu kemarin memporsir dan akhirnya berakibat kepada tadi ada korban-korban yang tidak kita inginkan. Kemudian, nah terkait ini memang KPU sudah mencoba mengevaluasi juga. Jadi ada beberapa penyederhanaan terkait dengan nanti aktivitas kegiatan pada saat di TPS. Karena undang-undang kita sama, maka nanti tetap akan melaksanakan pemungutan 5 suara. Jadi pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi secara jumlah jumlah jenis suara itu tetap ada 5 surat suara, 5 kotak suara. Namun sudah ada penyederhanaan di tahapan terkait dengan penyalinan hasil itu. Jadi tidak perlu lagi nantinya disalin satu-satu dan dibagi ke partai. Jadi ada wacana bagi KPU itu akan menggunakan sistem informasi elektronik Sirekap. Jadi hasil yang sudah dituangkan dalam C1 Plano itu akan dipoto oleh KPPS. Kemudian hasil foto ini divalidasi dan itu yang akan diserahkan kepada saksi-saksi yang partai politik yang hadir pada di TPS tersebut. Jadi mengurangi tidak perlu lagi disalin Ibu satu-satu. Jadi cukup dengan difoto oleh KPPS, kemudian foto itu mungkin yang tervalidasi oleh KPPS juga, itu yang nanti akan dibagikan kepada kawan-kawan saksi ataupun siapa yang berhadir di sana seperti dari pihak keamanan dan segala macam. Sedangkan yang salinan itu hanya diberikan kepada KPU, kemudian Bawaslu, seperti itu. Sebagai dua lembaga yang di atasnya itu aja yang memiliki salinan tertulis yang selain foto C1 Plano tadi. Masih bocoran nih Pak, masih bocoran terkait Ibu Deli, masih bocoran nih untuk masyarakat, masih bocoran Pak. Karena kan sekarang harga serba naik Bu ya. Iya, betul. Nah, apakah hubungannya ini? Apakah honor PPK Badan Ekon ini ada kenaikan yang signifikan mungkin di tahun ini atau bagaimana? Karena semua brand naik sekarang Bu ya. Jadi ini kabar baik juga untuk masyarakat. Iya. Saya tadi juga pengen ke sana. Bocoran-bocoran. Wah, itu tadi nggak mau saya sampaikan. Jadi kalau insya Allah untuk 2025 karena memang kita menyesuaikan dengan kenaikan di tahun 2024, kondisi ekonomi saat ini. Kemudian juga kita melihat hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, memang sudah dalam keputusan itu juga menjadi satu lampiran keputusan yang sama yang dengan santunan tadi. Memang sebenarnya ada kenaikan terhadap honor kawan-kawan di PPK, PPS, dan di KPPS insya Allah. Cuma kalau signifikan apa tidak itu kan bervariasi. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. Karena kenaikan signifikan juga nih Pak. Lumayan, insya Allah lumayan Pak. Jadi ya insya Allah lumayan lah. Nanti bisa ya cukup insya Allah ini kenaikannya cukup menggembirakan. Saya ingin mengumpulkan berkas nih Bu. Karena sekarang dana santunan ada, real, benar kata Bapak, betul beritanya ya. Betul. Jadi ada kenaikan juga. Ada kenaikan honorarium. Kita bareng nih Bu ya. Iya, makanya itu. Bukan berkas kabar baik ya, kabar baik ya bagi kawan-kawan. Ya tadi tidak sekedar ke yang meninggal, tapi termasuk ke apabila mengalami cacat, kecelakaan atau segala macam itu juga akan diberikan dana santunan dan tanggungan oleh KPU. Selama dalam konteks melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Ya, suara pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, silakan. Selamat pagi. Halo. Ya. Silakan. Ayamnya Sukabun. Iya. Selamat pagi Bu Armah ya. Sukabun.
Anu, telepon ya HP anu yang biasa juga nya. Oh iya, kada Nomor apa-apa. sama ini juga. Iya. Iya. Oke, Apa tadi tak gunakan? Lagi di Ada kebun. ini nomor dia yang HP biasa. Kada apa-apa. Kenapa? Banyak Apa? yang bisa handphone. Iya, anda takut apa? Ayo, silakan Bu Arma. Oh, nggih, ya. Oke. Jangan ngalih-ngalih Bu lah. Pertanyaannya. Tuh. Nggih, apa Bu? Anak masuk PPK juga kapian? Ya, silakan Bu Arma. Iya, kita tutup karena aja. Sidin menggunakan handphone biasa Pak, jadi untuk monitor kan agak susah gitu. Nah, jadi apalagi ini tadi di kebun. Iya. Terima kasih Bu Arma sudah bergabung di pagi hari ini, meskipun tidak ada suara, tapi menandakan bahwa beliau stay tune bersama kita begitu ya. Iya. Sepertinya Itu ada yang beliau kabar tanyakan gembiranya begitu. Mudah-mudahan beliau tertarik juga untuk mendaftar. Iya, mudah-mudahan tertarik ya, atau bahkan nanti dapat memberikan selagi. informasi. Oke, sekali Memang lagi. ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Oke, silahkan Bu. Maaf Bunda, tadi putus ada yang nelpon. Iya, nggak apa-apa. Banyak nggih. isi fans, Mam. Ya, ayo silakan, apa nih yang mau dikabarkan? Beri salam sehat dulu buat Mbak Bunda sama Mas Iwan sama Siap. bapak-bapak yang ada di situ. Oke. Terima kasih, Udah Bu. semuanya sehat, semangat terus. Amin. Iya, semangat Ya. pastinya. Oke. Kayaknya betakun nih ya sakada pantas Bang Bunda lah. Apa tadi? Kenapa tadi? Pantas aja ya. Jadi ada nih kalau ponakan ya sekolahnya tuh lah di atas dari SMA lah, itu sudah lulus, Oke. maksudnya habis kuliahan itu. Coba-coba julun daftar Bang ke apa tadi PK apa tadi? KPU, PPK. Nah, PPK coba-coba julun. Kano habis Bunda jadi lah istilahnya ada insentifnya lah itu anunya. Maksudnya, Bu? Iya. Berapa waktunya, maksudnya beberapa bulan. Oke, iya. Insentif. Oke, iya. Masa kerjanya. Iya, betul. Iya, masa kerjanya. Jadi kan ulun kena ulun nakan julun. Coba-coba daripada kada di rumah kada ada gawian julun. Betul sekali. Iya. Apalagi nih anak-anak kuliahan nih kan semangatnya masih iya. Betul. Tahun ini tadi Bunda. Oke. Bagus Jadi ya. kan daripada nganggur sambil bantu lah kita itu. Iya, betul Jadi sekali. cuma kami takonakan itunya kan pantas angkatan ulun takonakan nih Bunda lah. Oke. Minta maaf aja. Iya, kada apa-apa. Pantas benar ya. Oke. Cuma itu aja Bunda lah. Oke, Bu Arma, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita harapkan nih Pak. Ini yang kita harapkan ada respon dari masyarakat yang baru begitu ya, yang istilahnya apalagi anak-anak muda kita yang tadi saya sasaran juga kepada kawan-kawan yang baru purna, kemudian juga teman-teman kita yang baru lulusan kuliahan, masih galau nih, iya galau, gamang antara lanjut dan udahan. Iya. Kami menyadari juga ini Bu, jadi memang informasi ini ataupun kesempatan ini itu kadang terbatas hanya kepada kawan-kawan yang pernah dan sekitar yang pernah. Nah, pernah. itu dia, itu ya. Kami menyadari memang yang jadi kita memang masih banyak antisipasi. masyarakat kita yang masih belum terlalu mengenal mungkin dengan apa itu PPK dan apa itu PPS. Betul sekali. Memang, iya. Ini memang masih tidak mengakses juga pengumumannya, begitu, tidak mengetahui kapan nih diumumkannya. Betul. Iya. Kami sadari juga memang ya dari tahun ke tahun kita berupaya untuk bisa memaksimalkan sosialisasinya. Namun nanti kedepannya memang terbatas dengan itu tadi kawan-kawan yang memang sudah berpengalaman, yang sudah pernah dan masih memiliki kesempatan dan lingkungan di sekitar itu saja. Memang ada beberapa kecamatan, beberapa kecamatan kadang kami pendaftarnya itu tidak memenuhi dari jumlah yang kami butuhkan. Malah kadang bisa kami lakukan perpanjangan untuk menerima pendaftaran. Itu pernah kejadian. Apalagi di tingkat desa Bu. Jadi ada beberapa desa itu kami harus sampai datang ke kantor desanya untuk mencari masyarakatnya secara langsung, meminta yang bersangkutan untuk mendaftar. Jadi mudah-mudahan dengan program seperti ini bisa lebih mensosialisasikan, lebih bisa lebih luas dapat diakses oleh masyarakat. Betul, informasinya begitu ya. Tadi terkait masa kerja, oke. Jadi untuk yang PPK dan PPS untuk pemilu 2024 ini, masa kerja ini perkiraan akan lebih panjang Ibu Bapak. Jadi ini masih wacana, memang karena kita undang-undangnya masih berbeda. Untuk undang-undang pemilu itu Undang-Undang 7 2017, sedangkan Undang-Undang Pilkada itu masih menggunakan Undang-Undang 10 2016. Jadi sebenarnya komposisi PPK itu
ada PPK untuk pemilu dan ada PPK untuk pilkada. iya. Secara komposisi. Tapi ada wacana menggabungkan PPK ini menjadi satu PPK pemilu dan PPK pilkada. Jadi nanti solusinya apakah melalui Perpu ataukah kebijakan dari KPU RI kita masih menunggu. Jadi kalau wacana yang menggabungkan PPK pemilu dan PPK pilkada, maka itu masa kerjanya hampir sampai dengan 20 bulan. 20 bulan, oke. Hampir sampai 2 tahun. Iya, Jadi iya. meskipun kita ini hanya bersifatnya ad hoc, tapi masa kerja 20 bulan itu untuk PPK dan PPS ini menjadi yang terlama. Sebelumnya itu kebanyakan cuma di 8 sampai 12 bulan. Kalau ini akan lebih lama karena begitu belum selesai tahapan pemilu selesai, tahapan pilkada itu sudah akan mulai lagi nanti. Jadi ada irisan yang antara pemilu dan pilkada itu yang tergabung nanti sekitar Desember 2023 itulah ketika iya, daripada nanti seleksi lagi begitu kan ya? Iya. Kita kan secara asas kan efektif efisien. Betul. Mudah-mudahan ini benar-benar dikerjakan seperti dan kami pun akan kesulitan ketika sudah ada PPK pemilu harus merekrut PPK untuk pilkada lagi, iya. Time wasting lagi lah istilahnya, time waste. Jadi kayak buang-buang waktu lah seperti itu. Tapi itu nanti kebijakannya ada di KPU RI. Jadi kalau masa kerja memang untuk yang PPK atau PPS yang akan datang ini akan lebih lama durasinya. Iya. Kalau KPPS ini pasti 2 kali rekrutan karena masa kerjanya cuma 1 bulan aja. Yang KPPS untuk pemilu itu pada Februari, sedangkan KPPS untuk pilkada itu pada November 2024 nantinya. Itu 1 bulan aja. Gitu, seperti itu. Dan yang selain itu juga setelah selesai menjadi PPK, ini saya yakin dan saya insya Allah bisa memastikan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kawan-kawan. Karena kalau sudah pernah jadi penyelenggara itu nanti kangen untuk jadi penyelenggara lagi. Biasanya mau daftar lagi jadi PPK atau yang dari PPS mau daftar lagi jadi PPS. Dan kalau memang punya kesempatan bisa naik ke KPU Kabupaten, naik ke KPU Provinsi. Iya. Karena pengalaman yang banyak bisa jadi komisioner Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan kesempatan. Karena yang di Tanah Laut pun hari ini kan semua dari teman-teman yang pernah di PPS, kemudian pernah di PPK, pernah di Panwascam, sudah tahu jalannya. Jadi tinggal melancari aja lagi. Sudah tahu lorongnya. Sudah tahu lorongnya. Pak, untuk rekrut PPK, PPS ini setelah nanti mereka dinyatakan lulus misalnya, ini bagi para pemula nih Pak ya, bagi para pemula. Nanti apakah ada pelatihannya begitu atau mungkin ada supaya mereka tahu nih melaksanakan pekerjaan mereka seperti apa begitu. Betul. Jadi biasanya setelah terpilih kemudian kita lakukan pelantikan. Setelah pelantikan biasanya langsung ada orientasi tugas. Oke, ada orientasi. Jadi, apakah mereka yang baru, apakah mereka yang lama, itu tetap kita sampaikan orientasi tugas terkait tugas-tugas dan kewajiban setelah kewenangan mereka di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi memang itu ada. Kemudian dalam setiap tahapan, setiap misalnya ada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, maka ada bimbingan teknis lagi terkait tahapan-tahapan tersebut. Kemudian ada tahapan terkait dengan penggunaan pungut hitung misalnya, menggunakan sistem Sirekap tadi, kita akan juga melakukan bimtek kepada mereka. Dan itu secara stimulan pula di tingkat PPK, kemudian di tingkat PPS, dan di tingkat KPPS. Biasanya kabupaten ke kecamatan. Kawan-kawan kecamatan nanti akan menyampaikan ke desa dan kawan-kawan PPS. Iya. Jadi ini berjenjang. kabar baik juga ya. Jadi jangan takut begitu ya. Nih saya khawatir nih nanti bagi para pemula nih ya. Apalagi tadi kayak ponakannya Bu Arma gitu kan. Takut nanti saya kada tahu nih pekerjaannya nih kayak apa ya. Nanti akan mungkin sedikit kaku, canggung gitu. Selainnya pasti ini menggembirakan, cuma yang perlu kita jadi underline juga Bula. Jadi ini tugasnya juga tidak terlalu mudah tapi juga tidak berat. Tidak terlalu berat, berat amat. Tapi kewajiban dan tuntutan kita untuk berlaku adil, berintegritas itu menjadi tuntutan utama dari KPU ini di pemilu seperti itu. Jadi bagi generasi baru ya harus banyak belajar nih supaya jangan kalah dengan yang sudah berpengalaman ataupun punya inovasi terbaru ya untuk mengalahkan si pemain lama. Iya. Karena kita butuh generasi baru juga Pak ya. Gitu nih Pak ya. Iya, betul sekali. Iya, rasanya nih banyak sekali yang pengen kita sampaikan kepada para pendengar kita ya, sehubungan dengan adanya rekrut PPK, PPS dan KPPS untuk pemilu 2024 dan nanti juga secara tersembunyi tadi sudah kita senggol juga nanti ada rekrutmen KPU Tanah Laut juga tahun 2023 nanti. Ini benar-benar di KPU
provinsi nanti Bu. Provinsi, iya betul sekali. Iya, ini bagi kawan-kawan. Nah, ini semuanya adalah kabar baik ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mempunyai peluang, yang mempunyai kemampuan dan kemauan ya untuk masuk di zona ini begitu ya, siap-siap dari sekarang nih ya, siap-siap dari sekarang. Banyak kabar baik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif ya, diantaranya ini berlaku secara universal ya, baik pemula maupun pemain lama ya. Iya. Iya, batasan usia juga tadi cukup memberikan toleransi. Betul. Ya, memberikan toleransi. Artinya ini bisa diakomodir baik bagi kawan-kawan yang baru purna, kawan-kawan yang baru baru lulusan sekolah, baru lulusan kuliahan begitu ya. Nah, jadi Anda dapat berkompetisi di sini ya, siap-siap dari sekarang. Nah, kemudian mengenai informasi ya, bila Anda masih belum jelas informasi pada saat kita talkshow pada hari ini, nah Pak Arif dan kawan-kawan di KPU ya siap memberikan informasi setiap hari selama jam kerja ya, begitu ya Pak ya. Iya, datanglah ke KPU. Iya, untuk menanyakan informasi tersebut. Waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Arif Muhyar dalam sosialisasi tahapan-tahapan pembentukan atau rekrutmen badan ad hoc pemilu 2024 ya. Oke, terima kasih Pak Arif atas kebersamaan pagi hari ini. Mohon maaf apabila kurang dan salahnya. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada seluruh pemirsa LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Iya. Oke, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali Pak di lain waktu dan kesempatan. Kami mengharapkan bisa diundang lagi mungkin siap. Bisa melakukan atau menyampaikan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang. Iya, betul sekali. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini membuka wawasan ya, dan juga semangat ya bagi kawan-kawan semuanya ya, dalam kaitannya tema yang kita sosialisasikan pada pagi hari ini, sehingga lebih banyak nanti dapat menyerap ya keinginan-keinginan dari warga masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Baik, terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 MHz LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk kita semua.